Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar Kemarsdirian dengan tema hidup dalam persaudaraan. Mari kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami memiliki sesama dan lingkungan yang mendukung hidup kami. Berkatilah agar kami selalu mencintai sesama dan lingkungan seperti teladan Santo Fransiskus Assisi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, mari kita bersama-sama akan mendengarkan cerita tentang Santo Fransiskus dengan judul Fransiskus Menemukan Semangat Persaudaraan. Menjadi tentara merupakan impian Fransiskus. Ia selalu membayangkan betapa hebat dan gagahnya ketika menggunakan baju zirah dan bintang jasa. Tentu anak-anak sampai orang dewasa akan mengaguminya. Ketika tentara memasuki lapangan kota Assisi dengan kuda yang gagah dan lonceng berdering, anak-anak akan segera berlari untuk melihat pawai barisan tentara dengan rasa kagum. Cita-cita Fransiskus terwujud. Ia menjadi tentara yang gagah berani, namun sopan santun dan baik hati. Ia ditakuti di medan pertempuran, namun menjadi pelindung bagi yang lemah yang memohon bantuan. Ia keras, namun lembut dan gagah di hadapan para perempuan. Suatu ketika terjadi peperangan di Ponte San Giovanni. Pasukan Assisi dapat dikalahkan. Fransiskus ditawan selama perjalanan menuju Perugia, tempat Fransiskus ditawan. Ia melihat betapa buruknya perang itu. Tidak ada kebaikan di dalam perang. Bahkan kemenangan dalam peperangan tidak tampak kemuliaannya. Selama 1 tahun, Fransiskus merenung di dalam penjara. Roh Kudus menggerakkan hati Fransiskus dari menciptakan perang menuju menciptakan perdamaian. Namun demikian, sikap sopan santun dan keberanian tetap ada di dalam diri Fransiskus. Sikap tersebut selalu digunakan untuk menciptakan perdamaian dan persaudaraan dengan sesama. Nah, Fransiskus sangat mencintai Tuhan Yesus. Ia yakin Tuhan juga mengasihi semua orang. Maka sudah selayaknya ia pun mencintai semua orang. Ia menjauhkan dirinya dari semua perselisihan, iri, dengki, egois, dan sikap tamak yang dapat merusak persaudaraan. Nah, diri kita juga sama, kita harus menjauhi sikap-sikap yang seperti yang diinginkan oleh Santo Fransiskus agar kita dapat menjalin persaudaraan dengan baik. Pengalaman Fransiskus memberikan pelajaran bagi kita bahwa hidup rukun penuh persaudaraan lebih indah dibandingkan dengan permusuhan dan pertikaian. Persaudaraan dapat bertumbuh jika kita memiliki sikap saling menyayangi, rendah hati, dan tidak mementingkan diri kita sendiri. Maka seorang yang memiliki semangat persaudaraan tidak memandang orang lain sebelah mata, tetapi menganggap orang lain adalah orang yang penting. Ia akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ia tidak mudah tersinggung, benci, dan marah, bahkan tidak akan pernah berkata-kata kotor dan mengutuk orang lain. Nah,
Hidup di dalam persaudaraan bermanfaat agar kehidupan lebih harmonis, damai, mempererat persatuan, dan menghindarkan pertikaian. Mari kita bersama-sama meneladani apa yang dicontohkan oleh Santo Fransiskus tadi. Dia mengikuti perang karena perang menjadi seorang tentara sebuah kegagahan ya. Tetapi setelah dia kalah perang, dia sadar bahwa perang itu tidak membawa suatu kemuliaan. Justru perang membuat orang-orang sengsara. Maka akhirnya dia tidak ingin menciptakan perang, tetapi ingin menciptakan perdamaian. Sama, kita juga harus dapat menciptakan perdamaian. Tentu anak-anak juga bisa menciptakan perdamaian mulai dari rumah anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari tentang persaudaraan yang diinginkan oleh Santo Fransiskus di dalam hidup kita, ayo kita membuat aksi ya. Kita membuat aksi, aksinya adalah kita membuat sebuah poster atau gambar ajakan menciptakan perdamaian ya. Kemudian nanti poster itu bila sudah selesai silakan dikirimkan ke Google Classroom ya. Juga poster ini juga anak-anak bisa tempel di rumah anak-anak ya, supaya ingat bahwa kita menjunjung tinggi perdamaian. Itu aksi yang dapat anak-anak lakukan di rumah setelah kegiatan ini nanti. Nah, mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas alam raya ciptaan-Mu. Terima kasih karena Engkau memberi kami teman yang membuat kami gembira. Tuhan Yesus, ajarilah kami mencintai semua ciptaan-Mu seperti teladan Santo Fransiskus Assisi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kemarsudenian sampai di sini. Anak-anak selamat melaksanakan aksi yang Pak Indra contohkan tadi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.